Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, dimudahkan jalan usahanya, menjadi ahli ibadah, dan yang paling utama kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi kawan ya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Sekarang hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024, waktu siang sekitar pukul 10:40 kawan ya, ataupun jam 11 kurang 20 menit. Nah, dan ini update terbaru cabai rawit kaliber di usia 151 hari setelah tanam. Dan ini posisi saya ini berada di paling tengah lahan kawan ya. Nih, di beberapa minggu yang lalu untuk bagian sini tanaman cabai rawit ini paling parah terserang penyakit jamur busuk Phytophthora ataupun busuk kuncup. Tapi bisa dilihat oleh kawan-kawan untuk perkembangan saat ini cabai rawit di bagian ini sudah terlihat sangat sehat dan subur. Tuh lihat kawan ya, semakin tumbuh dengan sehat dan optimal. Nah, aktivitas saya di pagi ini baru saja selesai melakukan penyepraian cabai rawit kaliber ini pasca panen. Nah, untuk perkembangan saat ini seperti ini kawan nih. Wow, alhamdulillah ya, untuk pembungaan, kemudian pembentukan buah dan juga pembesaran buah, alhamdulillah tumbuh optimal. Nih seperti ini. Nih bisa dilihat. Dan ini untuk panen berikutnya buah tahap kedua. Nih bisa dilihat dari kuncup barunya juga tumbuh dengan sehat. Nih diikuti juga dengan pembungaan, kemudian pembentukan buah dan juga pembesaran buah. Nih untuk tanaman yang terserang penyakit busuk Phytophthora ataupun busuk kuncup di 3 minggu yang lalu. Sekarang sudah secara keseluruhan cabai rawit kaliber ini tumbuh dengan sehat. Nih seperti ini. Dan ini kawan kondisi tanaman setelah dilakukan penyepraian tadi pagi. Alhamdulillah kawan ya, daun semakin terlihat lebih cerah, lebih hijau dan lebih keras. Nih seperti ini. Alhamdulillah untuk kuncup baru ataupun tunas barunya juga tumbuh. Kemudian diikuti dengan pembungaan dan juga pembentukan buah. Nih seperti ini, diikuti dengan pembesaran buah. Tuh semakin lebih hijau kawan ya, karena penyepraian yang dilakukan tadi pagi berfungsi untuk mengoptimalkan tingkat kesehatan dan kesuburan tanaman. Salah satunya untuk mengoptimalkan dan memperbanyak jumlah pembungaan, mempercepat proses pembentukan buah, pembesaran buah, dan juga mempercepat proses pemasakan buah. Nih bisa dilihat kawan nih. Dan ini sudah keluar bunga semua ya. Nih ini apa lagi nih. Nah selain itu, aplikasi pupuk daun tadi pagi juga untuk mencegah
dan mengendalikan berbagai penyakit tanaman seperti penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian bercak daun, layu bakteri, layu fusarium, busuk ranting, busuk kuncup ataupun busuk Phytophthora. Nah, seperti ini kawan. Dan ini tadi malam hujan turun sangat lebat disertai angin kawan ya. Tapi alhamdulillah setelah saya pasang penyangga dari bambu ini, tanaman cabai rawit ini lebih kuat dari hujan ekstrim nih. Alhamdulillah untuk tunas kanan dan tunas kiri sekarang sudah ketemu. Nah, kelebihan dari memasang penyangga ini, kita masih bisa pasang bambu lagi di bagian ini kawan nih. Kita pasang lagi dengan membentang, kemudian ini ditarik ke dalam. Tuh, seperti itu. Semakin tumbuh tinggi juga semakin lebih aman jika dipasang penyangga bambu seperti ini. Untuk tinggi tanaman ini sudah mencapai 2,5 meter. Tuh, seperti itu kawan. Dan alhamdulillah untuk tunas baru, kemudian pembungaan dan juga pembuahan semakin terlihat lebih banyak. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan cabai rawit kaliber di usia 151 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk kualitas pembuahan alhamdulillah masih aman kawan ya. Buah masih berbobot, besar, dan juga untuk warna buah alhamdulillah masih cerah dan mengkilat. Dan insya Allah ini adalah calon buah untuk petikan yang ke-12. Dan ini sudah masuk pembuahan tahap kedua. Nih seperti ini kawan. Untuk takaran air yang saya gunakan kali ini tiap 20 liter air kawan ya. Nanti akan saya jelaskan untuk dosis pemakaian air tiap 16 liter ataupun satu tangki sprayer dan juga tiap takaran 40 liter air. Nah, seperti biasa terlebih dahulu saya larutkan antara air dan perekat hingga benar-benar larut. Setelah perekat dilarutkan dengan air, kemudian untuk pencegahan penyakit tanaman saya menggunakan fungisida sistemik yang memiliki dua bahan aktif yang berbeda, yaitu bahan aktif azoxystrobin sebesar 200 gram per liter dan difenoconazole sebesar 125 gram per liter. Nah, kelebihan dari fungisida Amistar Top selain memiliki cara kerja sistemik juga bersifat preventif, kuratif, dan protektif. Nah, fungisida ini selain untuk mencegah juga bisa untuk mengendalikan berbagai penyakit tanaman seperti penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian penyakit bercak daun, penyakit busuk Phytophthora ataupun busuk kuncup ataupun mati pucuk, dan juga berbagai penyakit tanaman lainnya. Agar pupuk daun memiliki hasil yang optimal, maka cara meraciknya saya menggunakan cara AB mix kawan ya. Caranya, larutkan terlebih dahulu fungisida Amistar Top ini di wadah ataupun tempat terpisah. Kemudian
Untuk dosis pakai dari 20 liter air saya menggunakan sebanyak 8 mili. Nah, untuk dosis per tangki 16 liter cukup gunakan sebanyak 5 hingga 6 mili. Selain fungisida sistemik Amistar Top, saya aplikasikan juga nutrisi esensial organik untuk mengoptimalkan pembuahan. Saya gunakan nutrisi dari Hantu Ratu Biogen kawan ya. Nah, kelebihan dari nutrisi esensial dari Ratu Biogen ini, dia memiliki karbon organik sebesar 14,87%, kemudian unsur NPK sebesar 4,65%, N-organik 1,14%, dan pH-nya sebesar 5,8. Nah, kelebihan yang lain, nutrisi dari Ratu Biogen ini dia memiliki 17 asam amino dan kandungan unsur mikro lainnya. Nah, untuk nutrisi organik masa pembuahan hingga saat ini belum diganti kawannya, karena nutrisi dari Ratu Biogen ini bisa dilihat langsung perbedaannya pada pertumbuhan tanaman. Dan mohon maaf kawan ya, ini bukan endorse, dan ini saya jelaskan sesuai pembuktian di lapangan. Untuk daun terlihat semakin lebih hijau, bertekstur keras seperti ini nih. Dan ini daun yang sangat bagus kawan ya. Nah, selain bisa dilihat dari daun, juga bisa dilihat dari pembuahannya. Nih, seperti ini. Buah lebih berbobot dan berisi. Untuk pembungaan dan pembuahannya lebih lebat, dan bisa dilihat juga kawan nih, seperti ini. Terlihat lebih hijau, daunnya juga keras seperti ini, dan daun seperti ini tidak mudah diserang oleh hama tanaman. Nih, seperti ini. Alhamdulillah kawan ya, untuk hasil dari pemakaian nutrisi Ratu Biogen bisa dilihat perbedaannya langsung pada pertumbuhan tanaman. Untuk dosis pakai dari nutrisi esensial organik Hantu Ratu Biogen ini, cukup gunakan 1 tutup botol ini dicampur dengan 5 liter air. Jadi untuk takaran 20 liter air saya menggunakan sebanyak 4 tutup. Nah, untuk takaran tiap 16 liter air cukup gunakan sebanyak 3 tutup botol. Selain diaplikasikan nutrisi esensial organik dari Ratu Biogen, saya juga aplikasikan pupuk untuk masa pembuahan menggunakan gandasil buah. Nah, kelebihan dari gandasil buah ini, dia memiliki kandungan
unsur hara nitrogen sebesar 6%, kemudian fosfor ataupun fosfat sebesar 20%, dan juga kandungan kalium ataupun K2O sebesar 30%. Kelebihan yang lain dari gandasil buah ini, dia memiliki kandungan unsur hara mikro lainnya seperti kobal, seng, kemudian boron, mangan, tembaga, dan beberapa unsur mikro lainnya. Nah, gandasil B ini dia berfungsi untuk mengoptimalkan masa pembuahan. Unsur kalium berfungsi untuk mencegah terjadinya kerontokan pada bunga dan bakal buah. Sementara unsur nitrogen dia untuk memacu pertumbuhan tunas baru seperti ini. Nih, ini tumbuh kawan ya, tunas barunya. Nah, kemudian unsur fosfat berfungsi untuk mempercepat proses pematangan buah dan juga mengoptimalkan pertumbuhan perakaran dan tunas baru. Nih, seperti ini kawan. Dan ini sudah terlihat mulai menguning buahnya kawan ya. Nih, apalagi yang ini. Insya Allah ini dalam beberapa hari ke depan ini akan mulai memerah dan siap dipanen petikan yang ke-12. Kemudian untuk dosis gandasil buah dari 20 liter air saya menggunakan sebanyak 4 sendok makan. Jadi untuk dosis pakai takaran tiap 1 liter itu sebanyak 2 gram per liter. Nah, untuk dosis pakai dari 16 liter air cukup gunakan sebanyak 3 sendok makan. Nah, dosis yang digunakan adalah dosis yang paling terendah, sehingga untuk pemakaian pupuk gandasil buah ini terbilang lebih irit. Kemudian untuk dosis tiap 40 liter saya menggunakan fungisida Amistartop sebanyak 16 ml. Kemudian untuk nutrisi esensial organik Hanturatu Biogen sebanyak 8 tutup. Untuk pupuk pembuahan gandasil buah saya menggunakan sebanyak 8 sendok makan. Dan bisa dilihat kawan ya, tanaman cabai rawit ini semakin terkena sinar panas matahari, terlihat daun semakin mengkilat dan cerah dan juga hijau. Nih seperti ini.
Dan alhamdulillah juga untuk pembuahannya, alhamdulillah tidak ada yang rontok, tidak ada yang terserang lalat buah, tidak ada yang terserang penyakit patek, busuk buah ataupun antraknosa. Nih seperti ini kawan. Nih alhamdulillah ya. Dan ini untuk pembungaan jadi buah semua. Nih seperti ini. Alhamdulillah dari teknik yang saya lakukan dalam perawatan cabai rawit kaliber ini, mulai dari olah lahan, pindah tanam, perawatan, hingga hari ini di usia 151 hari setelah tanam, alhamdulillah masih aman dari penyakit layu fusarium, layu bakteri, bercak daun, busuk ranting, busuk akar, akar gada, patek ataupun antraknosa. Dan secara keseluruhan pertumbuhan cabai rawit kaliber ini hingga hari ini alhamdulillah pertumbuhannya sangat sehat dan subur. Baik kawan ya, untuk informasi perawatan pasca panen cabai rawit kaliber di usia 151 hari setelah tanam cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Dan apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan, karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.